wabarakatuh. Saya Widiawati Khalifah dari kelas PMTKB 2019 Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Matematika Keuangan yang diampu oleh Bapak Ismanto MPD. Seperti apa videonya? Yuk kita lihat bersama. Oke teman-teman, kita langsung membahas soal yang pertama. Soal ini saya ambil dari soal 1.1. Di sini saya mengambil yang nomor 4 karena nomor persen saya adalah 4. Soalnya adalah tentukan nilai tabungan di T sama dengan 3 jika saya menabung di T sama dengan 0 sebesar Rp 4 juta. Diasumsikan suku bunga yang berlaku pada interval waktu 0,1 sebesar 6% dan pada 1,3 sebesar 8%. Untuk penyelesaiannya, yang pertama-tama kita harus membuat timeline-nya terlebih dahulu atau garis waktu. Di sini kita ketahui ada T sama dengan 0, T sama dengan 1, T sama dengan 2, dan T sama dengan 3. T dimaksudkan di sini adalah tahun. Tahun yang 0 maksudnya di sini adalah tahun di mana kita menabung atau modal pertama. Di sini ada 4 juta. 4 juta ini saya singkat menjadi 4 kali 1 juta, seperti itu. Lalu untuk yang tahun pertama ini bunga di sini diketahui 6%. Jadi ini dari tahun 0 sampai tahun pertama itu diketahui 6%. Ya, 6% ini kita asumsikan di sini A. A sama dengan 4,1 juta, 4 kali 1 juta atau 4 juta. Ini ditambahkan 1 plus 0,06. 0,06 kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari 6/100. Seperti itu. Kali yang 1 plus 0,06 ini kita dapat dari rumus 1 plus I. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita langsung loncat ke tahun ketiga. Karena di dalam soal ada dan pada 1 sampai 1,3. Di sini disebutkan bahwa tahun pertama langsung loncat ke tahun ketiga. Nah, untuk tahun yang ketiga ini kita peroleh persennya itu 8%. Jadi untuk A3 sama dengan 4,1 juta dikali 1 plus 0,06, yaitu yang A pertama tadi dikali 1 plus 0,08, yaitu hasil dari 8/100. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai investasi 4 juta setelah 3 tahun adalah 4 juta dikali 1,06 dikali 1,08. Untuk soal yang kedua, ini saya ambil dari soal 1.2 dengan nomor soal 4, kembali lagi soal nomor 4, yaitu dengan soal tingkat suku bunga yang dikenakan untuk jenis tabungan tertentu pada suatu bank adalah 9% per tahun efektif. Tentukan akumulasi sari tabungan sebesar 1 juta rupiah pada waktu tabungan ditutup setelah 7 tahun. Penyelesaiannya hampir sama seperti yang soal 1.1 yang tadi, tapi bedanya di sini tingkat persentasenya ini tetap. Kalau tadi kan bertambah, kalau ini tetap. Bedanya seperti itu. Yang pertama kita akan membuat timeline atau garis waktu seperti itu. Karena ini disuruh untuk menentukan tabungan ditutup setelah 7 tahun, maka kita menggunakan angka 0 sampai 7. Seperti itu. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu yang pertama, untuk tabungan yang masuk atau sari tabungan itu sebesar 1 juta rupiah. Kita tulis 1 juta rupiah. Lalu untuk tahun pertama setelah melakukan tabungan sebesar 1 juta rupiah tadi, itu dikalikan dengan yang 9/100. Di sini ada 1 ditambahkan 1 plus 9/100 atau 0,9
0,09. Jadi di sini memperoleh 1 juta kali 1,09 seperti itu. Seperti halnya yang nomor 1, nomor 2 juga seperti itu. Jadi di sini diperoleh 1 juta kali 1,09 pangkat 2 dan seterusnya seperti itu sampai kita menemukan yaitu yang terakhir yang di tahun yang ke-7 kita temukan 1 juta dalam kurung 1,09 kali 1,09 kali 1,09 kali 1,09 kali 1,09 sampai 7 kali mendapatkan hasil sama dengan 1 juta 1 juta dikali 1,09 pangkat 7 seperti itu. Next untuk soal berikutnya yaitu soal 1.3. Di sini diberikan soal yaitu tetap nomor 4, tingkat suku bunga nominal per tahun yang dikenakan pada deposit jangka waktu 1 bulan sebesar 8,5%. Tentukan akumulasi dari deposito 5 juta rupiah untuk jangka waktu 5 bulan. Untuk penyelesaiannya, pertama seperti yang tadi yaitu menggunakan timeline atau garis waktu. Di sini ada T, terus yang kedua ada T plus 1/12. Ini menandakan bahwa jangka waktu 1 bulan. 1/12, 1 bulan per tahun. Dan untuk yang ditanyakan adalah pada bulan kelima. Jadinya di sini dituliskan T plus 5/12, yaitu bulan kelima per tahun. Dan yang selanjutnya adalah T plus 1, yaitu T untuk 1 tahun, seperti itu. Lalu kita melangkah cara untuk menyelesaikan pada T plus 1/12, yaitu sederhana saja. Kita tulis di sini 1/12 I 1/12 kali T, yaitu sama dengan 1/12 kali 8,5%, yaitu bunga yang dikenakan 8,5%. Jadi kita tuliskan di situ sama dengan 1/12 8,5 per 100 sama dengan 0,085 jika didesimalkan. Untuk yang T yang plus 5/12 itu sama seperti yang T plus 1/12. Karena apa? Karena apa? Karena itu sama saja. Bedanya hanya di seberapa banyak yang di T plus 1/2. Ini untuk yang T plus 1/12 kita memperoleh angka A sama dengan A dalam kurung T, T plus 1/12 sama dengan 5, yaitu 5 bulan 5 kali 10 pangkat 6 yaitu 5 juta dalam kurung 1 plus 1/12 dalam kurung 0,085. Ini untuk yang T plus 1/12 seperti itu. Lanjut untuk yang T plus 5/12. Di sini ini sama seperti hasil dari T plus 1/12 seperti tadi. Hanya saja ini kan dalam jangka 1 bulan. Ini dalam jangka 5 bulan. Jadi kita kalikan sampai 5 kali seperti itu. Jadi di sini seperti yang T plus 1/12 di sini 5 juta dalam kurung 1 plus 1/12 0,085, 1 plus 1/12 0,085 sampai 5 kali dan diperoleh hasil 5 kali 10 pangkat 6 dalam kurung 1 plus 1/12 kali 0,085 pangkat 5 seperti itu. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata ataupun dalam pengerjaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.